Botol apaan nih? Karena kamu sudah membantu mengeluarkan aku dari dalam botol ini. Aku berjanji akan mengabdi kepadamu. Tidak ada yang bisa mendengar suaraku ataupun melihat rupaku kecuali kamu. Siapa kamu? Aku adalah jin dari Timur Tengah. Di zaman Nabi Sulaiman dulu, aku dihukum masuk botol lalu dilemparkan ke laut. Hari ini selesai masa hukumanku dan aku terdampar kemari. Rupanya kamu ditakdirkan untuk membebaskan aku. Bagaimana cara memanggilmu? Siapa nama kamu? Waktu dihukum masuk botol dulu, aku masih sangat muda. Tapi setelah 3000 tahun lamanya, aku sudah agak tua. Kalau begitu panggil saja aku paman atau kakek. Kalau begitu, Om saja. Sialan lo, injak-injak lo nggak lihat ada orang segede gini. Sorry ini makan di pasir. Sialan lo, brengsek. Ada yang kerja sendirian nggak apa-apa. Nggak apa-apa mah, anak laki-laki ini biarin aja. Anak laki-laki tuh nggak usah terlalu dikhawatirkan seperti anak perempuan. Lagian Junaidi itu kan anak yang cerdik dan berani. Biarkan dia mengembangkan pengetahuannya dan mengembangkan dirinya. Bukan begitu, Pak. Takutnya kalau ada tempat yang angker atau bahaya gitu. Asal nggak sombong aja nggak apa-apa. Nah, itu dia Mas Junaidi datang. Udah sore, ayo pulang, Pak. Yuk. Des, panggil adikmu. Jun! Junaidi! Buktinya mereka tidak melihat aku kan. Nah, ini namanya mobil. Hah? Kamu ngomong sama siapa, Jun? Sama Desi, Pak. Sama gue. Emang gue nggak tahu kalau ini mobil. Gimana sih lo? Tahu. Gua nggak tahu.
jalan sendiri nih. Loh, kok kamu ngomong gitu, Cu? So tahu nih anak, semua orang juga tahu kalau mobil ini jalan sendiri. Ya Pak ya? Saya bilang apa, Pak? Pantai Laut Kidul itu banyak yang angker. Mama ih. Aku akui, di zaman Nabi Sulaiman dulu, belum ada kereta yang jalan sendiri. Waktu itu kereta ditarik oleh kuda. Oh, untuk jin semacam aku, kereta yang disebut mobil ini masih kurang cepat. Lebih baik aku jalan kaki saja. Wah, besar juga rumah kamu ya. Loh, tapi kok tidak ada yang menunggu? Ya ada dong Om Jin. Saya kan di sini bersama Papa, Mama, dan Mbak Desi. Maksudku bangsa jin. Setiap rumah terutama yang besar seperti ini selalu ditumpangi oleh bangsa jin. Apalagi kalau maghrib-maghrib seperti ini. Mereka suka ngobrol-ngobrol dan ngobrol-ngobrol. Jangan takut-takutin Om Jin. Loh, kenapa mesti takut? Kalian kan tidak bisa melihat mereka. Wah, hebat. Hah. Tekan kotak di dinding, terang. Putar itu, terang. Mati. Terang lagi. Wah, di zaman Nabi Sulaiman dulu belum ada lampu aneh seperti ini. Hei, siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Pakai nanya lagi. Kamu orang baru ya di sini? Jangan macam-macam kau ya. Gua telan lu. Ampun, Bah. Om, saya cuma mau ambil selembar. Ambil apa? Ambil selembar apa? Biasa, duit. Duit? Anak kecil macam kamu untuk apa duit? Mau belajar pacaran ya? Idih, Om genit nih. Duitnya ya buat di store sama bos saya. Bos kamu? Iya. Sejak kapan bangsa jin membutuhkan duit manusia? Wah. Rupanya selama aku tinggal di dalam botol banyak terjadi pergeseran nilai ya. Memangnya ngapain bos kamu sampai membutuhkan duit manusia? Bukan bos saya yang di gunung sana, tapi bos saya yang manusia. Sudah, kamu bikin pusing saja. Sekarang pergi kamu dari sini. Iya deh, galak amat. Agen juga nggak tiap bulan ini saya kemari. Awas, jangan kembali lagi ya. Gua tiup lu. Kamu ini ngomong sama siapa sih? Saya nggak lihat siapa-siapa kok. Itu tadi anak kecil botak. Bangsa jin itu bertambah tua, bertambah sakti. Dan tambah dihormati oleh bangsa jin yang lain. Anak kecil botak tadi petantang-petenteng. Melotot lagi lihat aku. Terpaksa ku damprat dan dia ngeloyor pergi. Anak kecil? Botak? Mau ngapain dia kesini? Katanya mau ngambil duit, bos. Oh, itu sih namanya tuyul, Om Jin. Oh, jadi kamu kenal sama dia? Kenal? Enak aja. Jin, kata orang, tuyul itu kerjaannya nyolong selembar duit manusia untuk diberikan kepada orang yang memeliharanya itu, Om Jin.
Jun. Mama terlalu buru-buru, jadinya nabrak kamu dah. Mama bohong kali. Kenapa, Mah? Ada setan ya? Hantu? Oh, enggak. Di rumah kita mana ada yang gitu-gituan. Mah, Kamu udah mandi? udah. Ya sudah, kita siap-siap makan ya. Iya, Mah. Aduh, kamu nakut-nakutin Mama ya? Ah, enggak. Apa enggak? Sorry deh, Bos. Mungkin aku lagi asik-asik tadi jadi mama kamu masuk. Aku nggak lihat. Lain kali nggak lagi deh. Swear. Nih, lihat nih. Saya pencet remote ini, TV-nya nyala. Itu hanya gambaran. Kejadian yang sebenarnya di tempat lain. Tapi kita dapat menyaksikannya di sini lewat televisi itu, Om Jin. Wah, betul-betul hebat. Di zaman Nabi Sulaiman dulu belum ada kotak aneh seperti ini. Di zaman itu, cuma bangsa jin yang bisa menciptakan benda-benda aneh. Wah, kalau begitu lama-lama bangsa jin bisa kalah ini. Jun, tadi kamu nyetel TV channel berapa? Ya channel itu, Pak. Perasaan tadi bukan itu deh. Iya, kayaknya berubah gitu. Masa? Masa kamu gak ngerasa sih? Ya kan, Pap? Iya, tapi mungkin cuma perasaan kita aja. Kenapa kamu, Jun? Selak, Pak. Serius, Pak. Lampu itu tadi mati, hidup, mati. Seperti ada yang menarik-nariknya. Pasti itu cuma angan-angan kamu. Mama terlalu banyak menghayal sih. Tidak, saya nggak pernah menghayal. Atau mungkin sepanang listriknya lagi turun. Atau, ya nggak tahu deh ya. Apakah karena tadi kepala saya terantuk? Mungkin saja. Mbak Desi kok cepet sih pulangnya? Udah dari tadi. Selamat siang, Mas Winto. Siang. Jalan dulu ya. Ya. Nam. Air jeruk mana, Nam? Habis. Tunggu aja sebentar. Mama lagi ke supermarket tuh. Sama makan, Nam. Aduh, haus banget nih. Wah, asik nih. Aduh, lagi haus nih. Nam, ya Nam. Gimana sih kamu? Katanya air jeruk habis. Kok buat si Jun ada? Jangan protes dong, Mbak. Tadi kan saya lihat ada air jeruk di sini. Diminum. Habisnya aus. Tapi saya nggak bikin air jeruk kok, Non. Si Inung pilih kasih. Aduh, hampir ketahuan. Om Jin, Rinto yang di depan itu mahasiswa. Bekas kakak kelasnya Mbak Desi. Kayaknya dia seneng tuh sama Mbak Desi. Selamat siang, Tante. Yang mau pulang? Iya, Tante. Mari, Tante. Yuk. Halo, Des. Ayo, Ton. Silahkan masuk. Makasih. Sebentar ya. Oke. Tony itu pacarnya Mbak Desi, Om Jin. Sebetulnya Mbak Desi lebih suka Rinto, tapi Mama lebih suka Tony. Soalnya papinya teman bisnis papa saya. Oh. Wah, hebat. Kamu ini betul-betul mempunyai benda-benda aneh yang banyak sekali. Kotak bisa nyanyi sendiri. Musiknya pun bisa main sendiri. Ya salam.
seperti Sulaiman dulu pun belum terpikir oleh kami bangsa jin untuk menciptakan kotak aneh seperti ini. Memangnya bangsa jin bisa mencipta? Itu memang keahlianku. Kalau cuma menciptakan kotak aneh seperti ini, kecil. Wah, jin memang hebat. Tapi gelombangnya kok nggak bisa diganti? Lagunya ini terus. Wah, kalau itu memang aku masih belum bisa. Ya, aku akui. Manusia sekarang memang lebih pintar. Yang ini aja lah. Makasih. Nak Tony toh. Tante sama Desi mau pergi ke mall. Itu loh mau cari baju buat Desi pergi ke pesta ulang tahun sepupunya. Oh, kalau begitu biar saya aja nganter Tante. Baik, Tante siap-siap dulu ya. Tante, sejak kapan tuh Desi suka lagu-lagu Padang Pasir? Itu si Jun lagi nyetel radio di kamarnya. Mungkin gara-gara tempo hari dia ikut pesantren kilat. Jadi dia hobi lagu-lagu Padang Pasir. Oh, pantes. Betah ya? Ayo, silahkan diminum Natani. Terima kasih. Ini tip gua, mau main ambil aja. Oh, kan tadi saya udah bilang, Mbak, mau dibawa. Mau ikut ke mall nggak? Mau dong? Yes! Ya, main ambil aja. Lagi asik-asik nih. Tuh, bener kan Om Jin? Mbak Desi tuh kurang sreg sama Tony. Buktinya, belanja aja dia minta ditemenin. Saya ganti baju dulu ya. Oke. Loh, kok berubah jadi lagu Padang Pasir? Nah, ini baru lagu. Loh, wah, kok lagunya berubah? Ih, aneh. Loh, Berangkat yuk. Wah, ternyata kamu senang juga ya dengerin lagu Padang Pasir. bukan. Ini loh radionya kok aneh sekali ya. Ayo berangkat, nanti keburu siang. Ayo. Ayo. Nah, ini namanya plaza. Bilang ini mobil, kok tahu. Ayo, Resono! Habis dia menghilas bisulku dengan roda besi berani. Kami bangsa jin sangat sensitif terhadap besi yang mengandung magnet. Soalnya zat tubuh kami terdiri dari sejenis ether dan bioelektron. Aduh, bisulku ini sudah lebih dari 3000 tahun tidak sembuh-sembuh. Bawa aja ke dokter. Ya, lebih baik bawa ke dokter. Biarkan saja. Sebentar lagi juga dia sadar sendiri. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ah, udahlah, yuk kita jalan aja lah. Nah, yang ini namanya eskalator. Apa-apaan sih kamu? Semua orang juga tahu. Nah, ini namanya butik, Ju. Kenapa sih kamu ngejerit waktu diinjak Tony? Kesakitan ya? Sepatunya kan nggak ada manitnya Om Jin. Sekali terkena besi berani, bangsa jin akan sangat sensitif terhadap berbagai macam benda. Karena itu jin selalu menghindari besi berani. Yang ini nih, Des, bagus nih. Iya, Mas. Coba nih. Bagus juga. Warnanya keren ya. Aku masih jengkel bisulku diinjaknya tadi. Wah, ini baju bagus nih buat Desi. Des, yang ini pasti lebih bagus buat kamu. Bercanda kamu nggak lucu ah. Hah? Heh, brengsek lo. Loh, ada apa? Ah, belaga lo. Kurang ajar. Nggak sopan banget sih lo. Ada apa minumnya?
Tadi rok gue diangkatnya. Barusan pantat gue ditepok keras banget. Gue setut. Plenger deh dia.